Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan di minggu ini yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, menyadari setiap keterbatasan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Engkau Tuhan adalah terang dan pelita dalam kehidupan kami. Saat ini, ketika kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu, menyadari setiap keterbatasan kami menghadap kekudusan hadirat Tuhan. Kami mohon mari Tuhan, hadirlah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Berkuasalah di dalam setiap hati dan pikiran bahkan kehidupan kami. Mampukan kami tidak hanya memahami kebenaran firman-Mu, tetapi juga mau mewujud nyatakan dalam kehidupan beriman kami. Nama-Mu Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat ke-19 yang berkata demikian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakan untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Apa yang ia katakan, apa yang ia ucapkan didengar dengan baik dan dilaksanakan oleh anaknya. Pembacaan kita tadi, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Pertanyaan Yesus kepada Petrus diulang sebanyak 3 kali. Dan itu berarti ada sesuatu yang Yesus inginkan, yang Yesus mau memastikan dari Petrus. Karena Petrus adalah salah seorang yang sangat dekat dengan Yesus. Bahkan di satu waktu dia pun pernah mengatakan bahwa jika Yesus mati,
dia juga akan ikut bersama-sama dengan Yesus. Dia mau mati bersama-sama dengan Yesus. Tetapi seiring waktu berjalan, setelah mengalami banyak hal bersama dengan Yesus, tiba waktu Yesus menderita, kemudian mati. Saat dimana Petrus menjadi goyah, imannya mulai luntur, akhirnya dialah yang menyangkal Yesus. Namun Yesus mengetahui hati Petrus, sehingga ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan sesudah sarapan dikatakan Yesus berkata ke Simon Petrus, kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Yesus bertanya kepadanya untuk memastikan bahwa Petrus yang kemarin, Petrus yang dekat dengan Yesus, Petrus yang mau mati bersama Yesus, tetapi kemudian menjadi khawatir, takut, dan menyangkal Yesus. Saat Yesus bangkit, Yesus ingin atau hendak memastikan bahwa Petrus yang sekarang bukanlah Petrus yang kemarin. Petrus yang sekarang, Petrus yang teguh imannya, Petrus yang tidak mudah luntur dalam segala keadaan, Petrus yang tetap kokoh, kuat apapun yang terjadi. Seperti kata Yesus, gembalakanlah domba-domba. Saat Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Dan Yesus katakan, gembalakanlah domba. 3 kali berarti itu adalah penekanan dalam pertanyaan Yesus kepada Petrus, agar supaya Petrus tidak mengulangi lagi imannya yang luntur kemarin. Ketakutan, kekhawatiran, keraguan membuat ia sampai menyangkal Yesus. Tapi ketika Yesus bangkit, Yesus ingin meneguhkan dia untuk menjadi murid yang setia, menjadi murid yang taat, tidak memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan orang banyak, memikirkan orang lain. Seperti kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Berarti bukan satu atau dua, banyak. Banyak orang yang harus dia gembalakan, banyak orang yang harus dia ajarkan, bukan dari perkataannya, tetapi dari seluruh hidupnya, dari tingkah lakunya, dari segala keadaan yang tidak dapat menggoyahkan imannya. Itu tugas tanggung jawab Petrus sebagai murid dan juga sebagai gembala yang dipercayakan oleh Allah dalam Yesus untuk Petrus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus berkati, kehidupan Petrus dekat dengan Yesus, selalu bersama, menyaksikan, mengalami secara langsung apa yang Yesus buat dan apa yang terjadi dalam diri Yesus. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita tidak melihat, tetapi kita juga mengalami kasih karunia Tuhan yang terus-menerus dianugerahkan bagi kita. Setiap waktu dan saat susah atau senang, sehat atau sakit. Dan di saat ini kita tahu bahwa semua orang di seluruh bumi, di beberapa negara termasuk Indonesia, mengalami kesedihan, mengalami duka cita karena sebuah virus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa bukan virus yang membuat seseorang meninggal, tetapi Yesuslah yang menghendaki. Dan tidak ada satu orang pun tahu ketika dia mengalami sakit oleh karena terinfeksi virus itu
Tidak ada yang tahu bahwa dia akan mati atau tidak. Karena kenyataan yang membuktikan bahwa sebagian besar, ada dokter, ada pendeta, ada masyarakat biasa, mati atau meninggal. Dan dikatakan disebabkan oleh karena virus corona. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada yang lain yang bisa hidup, yang menyaksikan kembali bagaimana saat dia menderita, saat dia terinfeksi virus itu. Dia katakan memang cukup berat. Beberapa dari mereka menyaksikan baik di televisi, di video, kemudian dibagikan di YouTube. Dari mereka banyak yang menyaksikan bagaimana luar biasanya mereka menderita. Tetapi ketika mereka percaya, berdoa teguh dalam iman, salah seorang dokter mengatakan bahwa dia bersyukur kepada Tuhan karena imannya, hubungan yang dia bentuk dengan Tuhan di masa-masa kritisnya memberikan dia kekuatan, terlebih memberikan pemulihan, dan dia dikatakan negatif. Ada di beberapa WA yang dibagikan bahwa seorang dokter yang sembuh, kemudian ada juga pendeta yang sembuh, ada majelis yang sembuh. Itu berarti apa yang terjadi sebenarnya semua adalah suatu proses bagaikan taplak meja yang direnda. Itulah kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita sementara direnda. Dan virus corona, keadaan sekarang membuat kita belajar melihat bagaimana Tuhan merenda kehidupan kita. Satu bagian sudah selesai bagus, tetapi dia harus disambungkan ke bagian yang lain, bagaikan sebuah taplak yang pada akhirnya akan indah ketika itu selesai direnda. Tuhan merenda kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya seperti itu. Lewat sehat sakit, susah senang, dan juga saat kita ada dalam rumah pun, saat kita berada di luar rumah. Apapun suasana, keadaan, kenyataan hidup kita, semua dipakai Tuhan untuk kebaikan. Maka kalau Tuhan bisa membuktikan bahwa dia bisa memulihkan murid-muridnya, keadaan mereka, iman percaya mereka, dan kemudian mempercayakan murid-muridnya untuk meneruskan, memberitakan karya indah kebangkitan, bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup. Maka setiap orang yang menaruh iman dan harapan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tangan Tuhan akan terus menopang, memberikan jawaban di setiap persoalan atau masalah. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau bangkit dari rasa ketakutan kita, kita mau bangkit dari rasa kekhawatiran kita mau bangkit dari rasa kesulitan yang ada, karena hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Yesus telah bangkit, telah menanggung segala sesuatu bagi kita. Dia menjadi gembala yang baik, seperti kata Mazmur. Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut, karena tangannya menopang. Tangan Tuhan menopang Bapak Ibu Saudara dan saya. Maka marilah kita mau menyaksikan kuasa Allah dalam Yesus yang dahsyat, sehingga dengan kehidupan kita dapat memberikan semangat bagi orang lain. Kita dapat memberikan sukacita bagi orang lain, bahwa kita tidak hanya mengikut Yesus dengan mulut,
tetapi kita mengikut Yesus dengan iman, dengan perkataan, bahkan dengan seluruh kehidupan kita. Tetaplah kita semua mau menaruh mata hati dan iman kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena ada saat dan waktu badai pasti berlalu. Kasih karunia Tuhan senantiasa menjadi bahagian Bapak Ibu Saudara dan saya. Maka bersyukurlah senantiasa dalam segala. Baik Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan yang saya percaya sudah memberkati kita. Kita berdoa. Kepadamu Bapa, Sang Pemilik hidup ini, yang senantiasa memelihara kami, yang sudah menyapa kami lewat kebenaran firman-Mu yang adalah terang bagi kehidupan kami, adalah pelita bagi setiap langkah kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, karena kami diberikan semangat baru bahwa Allah yang kami sembah dalam nama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah bangkit, yang telah hidup, yang telah menang dalam segala sesuatu. Dan karena itu kami pun memperoleh jaminan bahwa tangan Tuhan itu yang menopang kami, membuat kami dapat terus mampu melangkah tengah-tengah gumul yang ada untuk wabah dan virus yang Tuhan izinkan terjadi. Tetapi penyertaan perlindungan, kasih karunia-Mu terus Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada, dilayakkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakan berkat itu dalam kehidupan kami semua, sebagai orang tua, sebagai pemuda-pemudi maupun sebagai anak-anak. Dan kami pun dimampukan untuk bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan, menyaksikan kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu, kuasa-Mu yang dahsyat, maka orang-orang yang ada di sekitar kami pun akan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon ampuni bangsa dan negara kami. Ampuni kami sebagai rakyat, sebagai pemerintah, sebagai pemimpin. Ampuni kami sebagai gereja-Mu. Ampuni kami sebagai hamba dan pelayan, sehingga kami memiliki damai dan sejahtera Tuhan, menanti jawaban Tuhan, memulihkan bangsa dan negara kami, memulihkan gereja-Mu, memulihkan akademia. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon ampuni kami, dengarkan doa kami dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.